Halo sahabat matematika. Cabang matematika terakhir yang sering diujikan di IMO adalah geometri. Kalau di teori bilangan, kita bermain dengan pola angka. Lalu di kombinatorika kita belajar mengatur susunan. Selanjutnya di aljabar kita bermain dengan simbol. Maka di geometri kita belajar menggambar. Cabang matematika yang satu ini unik dan menarik karena bisa divisualisasikan. Jadi kita tidak hanya akan menemukan solusi, tapi juga bisa menikmati keindahan matematika langsung di depan mata. Di video ini, kita akan membahas beberapa konsep dasar geometri yang sering muncul di IMO lengkap dengan gambarnya. Mulai dari segitiga dan titik-titik istimewa seperti sentroid, orthocenter, circumcenter, incenter, hingga titik darbu. Lalu berlanjut ke lingkaran-lingkaran istimewa, seperti lingkaran Euler, lingkaran 9 titik, lingkaran mixtilinear, lingkaran Apollonius, sampai lingkaran darbu. Setelah itu kita akan membahas dua teorema penting di segitiga, yaitu teorema Ceva dan Menelaus. Mudah-mudahan setelah mempelajari ilmu baru ini, wawasan matematika kalian makin luas. Tidak hanya sebatas yang diajarkan di sekolah, dan tentu saja semakin percaya diri dalam menghadapi soal-soal IMO. Siap, yuk kita jelajahi dunia geometri yang penuh kejutan. 1. Segitiga dan titik istimewa. Segitiga tampak sederhana, tapi menyimpan banyak sekali titik istimewa. Dari pusat lingkaran sampai titik simetri, semuanya punya peran penting. Mari kita kenali beberapa titik istimewa segitiga. Titik berat sentroid. Pertama ada titik berat atau sentroid. Ini adalah titik perpotongan ketiga median, yaitu garis dari puncak ke titik tengah sisi. Sentroid membagi median dengan perbandingan 2:1 dan bisa dianggap sebagai titik keseimbangan segitiga. Titik potong tinggi orthocenter. Berikutnya adalah orthocenter, yaitu perpotongan ketiga garis tinggi. Letaknya bisa di dalam segitiga, di luar, atau tepat di puncak segitiga siku-siku. Titik pusat lingkaran luar circumcenter. Kemudian ada circumcenter, titik potong ketiga sumbu tegak lurus sisi. Circumcenter adalah pusat lingkaran luar, yaitu lingkaran yang melalui ketiga puncak segitiga. Titik pusat lingkaran dalam incenter. Selanjutnya, incenter. Ia adalah perpotongan ketiga garis bagi sudut dalam segitiga. Incenter menjadi pusat lingkaran dalam yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Titik dan garis Euler. Kemudian ada garis Euler. Garis ini melalui sentroid, orthocenter, circumcenter, bahkan pusat lingkaran 9 titik. Semua titik besar ini ternyata segaris, membentuk struktur fundamental segitiga. Titik Gergone dan Nagel. Titik Gergone adalah perpotongan garis dari puncak ke titik singgung lingkaran dalam dengan sisi. Sebaliknya, titik Nagel muncul dari garis ke titik singgung lingkaran luar. Dua titik ini seperti pasangan yang saling melengkapi. Titik Lemoine-Schumedian point. Selanjutnya, titik Lemoine juga disebut Schumedian point. Ia adalah titik potong garis-garis simedian, yaitu bayangan median, jika dipantulkan terhadap garis bagi sudut. Sifat rasio panjang dari titik ini sering jadi kunci soal. Titik Fermat-Torricelli. Titik Fermat-Torricelli adalah titik di dalam segitiga yang meminimalkan jumlah jarak ke ketiga puncak. Letaknya indah, sering dikaitkan dengan persoalan optimasi dalam geometri. Titik isodinamik dan Darboux. Titik isodinamik punya sifat kesebangunan yang simetris terhadap sisi-sisi segitiga. Sedangkan titik Darboux adalah generalisasi dari lingkaran 9 titik, melewati titik pedal dari titik sembarang. 2. Lingkaran-lingkaran istimewa. Kalau di sekolah kita hanya kenal lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga, ternyata di dunia IMO ada banyak lingkaran ajaib lain. Lingkaran-lingkaran ini punya sifat spesial yang bikin soal geometri jadi indah sekaligus menantang. Lingkaran Euler. Salah satunya adalah lingkaran Euler, atau lebih terkenal sebagai lingkaran 9 titik. Sesuai namanya, lingkaran ini melewati 9 titik penting segitiga. Titik tengah sisi, kaki-kaki tinggi, dan titik tengah segmen antara orthocenter dengan tiap puncak. Ajaibnya, semuanya persis terletak pada satu lingkaran. Lingkaran mixtilinear. Berikutnya ada lingkaran mixtilinear. Lingkaran ini berada di dalam sudut segitiga, menyinggung dua sisi dan lingkaran luar. Meskipun terlihat aneh,
Titik singgungnya sering menjadi kunci soal IMO. Lingkaran Apollonius. Kemudian ada lingkaran Apollonius. Lingkaran ini adalah himpunan titik yang menjaga perbandingan jarak kedua titik tetap sama. Sederhana idenya, tapi sangat berguna untuk membuktikan sifat kesebangunan atau rasio. Lingkaran Lemoineu. Berikutnya ada lingkaran Lemoine, berhubungan dengan titik simedian segitiga, yaitu titik Lemoine. Lingkaran ini melewati titik tengah segmen yang menghubungkan titik Lemoine dengan sisi-sisi segitiga, dan sering muncul dalam pembahasan simedian. Lingkaran Darboux. Terakhir, ada lingkaran Darboux, yaitu generalisasi lingkaran 9 titik. Jika kita ambil sembarang titik P, lalu buat segitiga pedalnya, maka titik-titik pedal itu selalu terletak pada sebuah lingkaran, yang disebut lingkaran Darboux. Jadi, lingkaran-lingkaran istimewa ini adalah harta karun geometri. Mereka mengubah segitiga sederhana menjadi dunia penuh pola tersembunyi. Itulah mengapa di level Olimpiade, mengenal lingkaran istimewa sama pentingnya dengan menguasai rumus dasar. 3. Teorema Seva dan Menelaus. Di IMO, segitiga bukan hanya soal luas atau keliling. Ada 2 teorema klasik yang jadi kunci untuk menganalisis garis-garis di dalam segitiga. Teorema Ceva dan teorema Menelaus. Kedengarannya asing? Yuk kita lihat rahasianya. Teorema Ceva. Bayangkan segitiga ABC. Ambil titik D di BC, E di AC, dan F di AB. Tarik garis AD, BE, dan CF. Pertanyaannya, kapan 3 garis ini berpotongan di satu titik? Jawabannya ada pada teorema Ceva. AF per FB kali BD per DC kali CE per EA sama dengan 1. Kalau hasil perkalian ini sama dengan 1, maka ketiga garis itu pasti berpotongan di satu titik, yang kita sebut titik cevian. Teorema Menelaus. Sekarang kebalikannya. Misalkan sebuah garis lurus memotong sisi AB di F, sisi B di D, dan sisi AC di E. Kapan 3 titik ini benar-benar segaris? Itulah isi teorema Menelaus. AF per FB kali BD per DC kali CE per EA sama dengan minus 1. Tanda minus menunjukkan bahwa titik-titik itu berada di sisi berlawanan. Aplikasi di IMO. Kalau Ceva bicara tentang titik temu 3 garis di dalam segitiga, Menelaus bicara tentang 3 titik segaris yang memotong segitiga. Dua-duanya sering dipakai di soal IMO untuk membuktikan kesebangunan, titik potong, atau collinearity. Penggunaan teorema Ceva dalam soal IMO. Diberikan segitiga ABC, titik D elemen dari BC, E elemen dari CA, F elemen dari AB, memenuhi BD per DC sama dengan 2, CE per EA sama dengan 3. Tentukan AF per FB, sehingga garis-garis AD, BE, CF berpotongan di satu titik, konkuren. Solusi. Teorema Ceva menyatakan bahwa AD, BE, CF konkuren jika dan hanya jika AF per FB kali BD per DC kali CE per EA sama dengan 1. Masukkan nilai yang diketahui. AF per FB kali 2 kali 3 sama dengan 1, maka AF per FB sama dengan 1 per 6. Jadi perbandingan yang diminta adalah AF banding FB sama dengan 1 banding 6. Penggunaan teorema Menelaus dalam soal IMO. Di segitiga ABC, sebuah garis lurus memotong sisi AB pada F, antara A dan B, sisi BC pada D, antara B dan C, dan memotong perpanjangan CA di titik E aksen, di luar segitiga, di sisi A dari C. Diketahui AF per FB sama dengan 2, BD per DC sama dengan 3. Cari rasio CE aksen per E aksen A. Gunakan konvensi segmen terarah atau directed segments. Penjelasan singkat tentang tanda. Untuk Menelaus, biasanya kita pakai segmen terarah, sehingga rumus Menelaus untuk transversal, yang memotong garis AB, BC, CA, dengan satu potongan berada pada perpanjangan, adalah AF per F, B kali BD per DC kali CE aksen, per E aksen A sama dengan minus 1. Tanda minus muncul karena jumlah potongan di luar, di dalam menghasilkan orientasi berbeda. Jangan panik, kita ikuti aturan tanda ini. Solusi masukkan nilai 2 kali 3 kali CE aksen per E aksen A sama dengan minus 1, maka CE aksen per E aksen A sama dengan minus 1 per 6. Interpretasi, nilai negatif menunjukkan
E aksen terletak pada perpanjangan CA, seperti yang dinyatakan soal. Jika kita hanya tertarik pada nilai absolut perbandingan panjang, maka nilai mutlak CE aksen per E aksen A sama dengan 1/6. Artinya panjang CE aksen. E aksen A sama dengan 1/6, dengan E aksen berada di luar segitiga menuju arah A. Penggunaan teorema Ceva dan Menelaus dalam soal IMO. Soal klasik. Di segitiga ABT, titik D elemen dari BC, E elemen dari CA, dan F elemen dari AB sedemikian, sehingga AD, BE, CF bersilangan pada satu titik P. Tunjukkan bahwa bila garis melalui P memotong BC, CA, AB lagi pada D aksen, E aksen, F aksen masing-masing, maka BD aksen per D aksen T dikali CE aksen per E aksen A dikali AF aksen per F aksen B sama dengan 1. Hint, gunakan Menelaus pada segitiga yang tepat setelah menerapkan Ceva pada titik P. Inti solusi, sketch. Dari Ceva untuk kecocokan cevian AD, BE, CF pada P, kita punya AF per FB kali BD per DC kali CE per EA sama dengan 1. Lalu terapkan Menelaus pada segitiga yang sesuai dengan transversal yang melewati P, misal pada segitiga ABC atau pada subsegitiga yang dipakai. Dan hubungan antara rasio lama dan rasio baru muncul. Kombinasi lemmas Ceva ditambah Menelaus sering dipakai untuk mengubah kondisi konkurensi menjadi kondisi kolinearity dan sebaliknya. Kesimpulan penggunaan teorema Ceva dan Menelaus di IMO. 1. Ceva sama dengan alat utama untuk membuktikan konkurensi. 3 garis bertemu. Biasanya dipakai saat kita punya info rasio segmen pada sisi-sisi segitiga. 2. Menelaus sama dengan alat utama untuk membuktikan kolinearity. 3 titik segaris. Biasanya dipakai bila ada transversal yang memotong sisi-sisi segitiga atau perpanjangannya. 3. Di soal IMO, kedua teorema sering digabung. Pakai Ceva untuk mendapatkan rasio, lalu Menelaus untuk menghubungkannya ke konfigurasi kolinear atau sebaliknya. Teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan tentang geometri untuk IMO. Sebenarnya masih banyak konsep geometri yang lain, seperti teorema Michel, teorema Desargues dan Pappus, teorema Pascal dan Briançon, teorema Simpson-Line, teorema Van Obel, dan masih banyak lagi. Namun itu akan dibahas dalam kesempatan yang lain, di video yang lain. Tetaplah semangat untuk belajar teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten matematika istimewa lainnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.